وأصحابه ومن والاه أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al-salis wa inna al-'abda al-mu'mina alladhi yufakkiru fi hadha al-kawn al-'azim wa ma fihi min ayati Allahi al-kubra yazdadu itla'ahu 'ala ni'amillahi ta'ala 'alayhi mimma yaj'aluhu akthara syukran lillah wa 'azama lahu tawbatan. Nah, seorang hamba yang mukmin yang berpikir tentang alam semesta yang agung ini serta ayat-ayat Allah yang terdapat di dalamnya, tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di dalamnya akan bertambah ittila'nya, akan bertambah penglihatannya, pengetahuannya terhadap nikmat-nikmat Allah ke atasnya, yang menjadikan dia lebih bersyukur kepada Allah, yang membuat dia lebih bersyukur kepada Allah dan lebih besar mencintai Allah. Kalau dia berpikir tentang alam yang besar ini serta tanda-tanda kebesaran Allah yang terjadi di dalamnya, maka justru dia akan melihat nikmat-nikmat Allah ke atasnya. Karena seluruh kemudahan hidup di alam ini ya, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah dalam hidup ini. Nah, wa min ni'amillahi ta'ala 'ala al-'abdi ni'amun yasruha 'abdahu biwasitati ibadillahi ta'ala kama ajra ihsanullahi ilayna 'ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kama saqa khairuhu lana خيره بواسطة والدينا ومربينا من المرشدين العارفين بالله تعالى. Nah, salah satu nikmat Allah kepada hamba adalah nikmat-nikmat yang yasubuha lahu. Nikmat-nikmat yang dihantar nikmat itu kepadanya oleh Allah melalui perantara hamba-hamba Allah. Ya, nikmat-nikmat yang yasubuha. Ya, sukuah itu ya dikendalikan, disitir, artinya dihantar, digiring. Ya. Orang Arab, orang yang mengembala kambing itu dia menggiring kambing itu yasukul ghanam. Gitu. Artinya nikmat yang disampaikan, nikmat itu kepadanya, kepada hamba tersebut melalui perantara hamba-hamba Allah. Ya. Itu salah satu nikmat Allah. Orang yang menolong kita dalam pekerjaan, yang menjadi bawahan kita, bos kita, kawan kita, yang mengantar barang kita dan yang melayani kita di kedai, memenuhi keperluan kita semua, itu kan melalui hamba Allah. Itu adalah nikmat Allah. Sebagaimana juga Allah berlakukan kebaikan Allah kepada kita melalui tangan Rasulullah SAW, memberi hidayah, mencontohkan akhlak dan memudahkan kita untuk mengenal Allah. Sebagaimana juga Allah hantar kebaikan-kebaikan Allah itu kepada kita melalui perantara kedua orang tua kita. Ya, dia bersukaan, kemudian dia menikah dan lahirlah kita. Dan murabbi kita daripada mursyidin yang arifin. Kita mengenal Allah, kita mengenal diri, kita mengenal hakikat. Nah, فعلى المؤمن أن يشكر الله تعالى لأنه المنعم الحقيقي الذي سخر الناس لجلب الخير إليه. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. Maka wajib bagi seorang mukmin bersyukur kepada Allah, karena Allah adalah yang memberi nikmat yang hakiki. Di belakang semua
nikmat yang kita terima melalui hamba-hambanya, sebetulnya yang memberi nikmat yang hakiki adalah Allah. Allah lah yang menundukkan manusia lijalbil khair, untuk menarik, mendatangkan kebaikan kepadanya. Karena Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang ada padamu itu dari Allah. Wa ma min ni'matin bikum. Ya. Apapun nikmat yang ada padamu, faminallah, itu dari Allah asalnya. Maka boleh jadi orang sufi ketika melihat perbuatan manusia kepadanya baik atau buruk, ya dari Allah. Dia tidak melihat sama sekali orang itu. Ya, kalau nikmat yang dibawa melalui hamba itu perlu disyukuri, maka berarti kalau keburukan, kejahatan yang didatangkan melalui hamba, ya disabari. Mensyukuri Allah, mensabari Allah. Nah, وعلى المؤمنين أن يشكر أيضا من جعله الله تعالى سببا لنعمه. Orang mukmin wajib bersyukur juga kepada orang yang Allah jadikan menjadi sebab untuk nikmat-nikmatnya. Idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Makanya Rasulullah bersabda, tidak bersyukur kepada Allah siapa? Orang yang tidak bersyukur kepada orang. Ya, orang yang tidak berterima kasih kepada orang, itu pertanda dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Nah, ولقد دعانا الله تعالى إلى شكره وشكر والدينا اللذين جعلهما سببا في إيجادنا وسوق كثير من النعم إلينا بواسطتهما فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Nah, tetapi bukan kita meminta agar kita disyukuri. Jangan, ya. Saya orang tua, saya yang tua, saya guru, saya abang, saya pimpinan, saya penolong, saya bersyukur kepada saya, tidak. Justru ketika kita digunakan oleh Allah untuk menjadi sebab kebaikan orang, itu satu penghormatan dari Allah untuk kita. Ya. Jadi kita digunakan oleh Allah, dipakai, ya. Allah yastakhdimuna, ya. Dalam tasawuf Allah tajalikan sifat-sifat Allah itu kepada kita, dan sehingga kita yang menjadi sebab sampainya kehendak Allah dengan sifat-sifatnya itu adalah satu penghormatan Allah kepada kita. Jadi tidak perlu kita menuntut berterima kasih, kita sudah diberikan satu kehormatan oleh Allah, menjadi Al-Hadi, menjadi Ar-Raziq, menjadi Al-Muhib, menjadi Al-Hafiz, menjadi, ya. Itu adalah satu penghormatan. Itu sebab dalam hadis ada dikatakan begini, Al-khalqu iyalullah, semua makhluk ini perlu bergantung kepada Allah. Aqrabuhum, ada yang mengatakan aqrabahum, ada yang mengatakan ahabbahum ilallah, ya, ada yang menggunakan kata aqrab, ada yang menggunakan kata ahab. Orang yang paling dekat, orang yang paling dicintai Allah, anfa'uhum li'iyali, yang paling bermanfaat kepada keluarganya, kepada sesama makhluk. Karena tidaklah dia mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada orang, melainkan dia orang yang disukai, orang yang dekat kepada Allah. Artinya orang itu ditajalikan sifat-sifat Allah untuk mengantarkan nikmat Allah, untuk mengantarkan ujian Allah. Makanya Allah menyeru kepada kita untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Yang keduanya Allah jadikan sebab di dalam ijadina, di dalam mewujudkan kita, dan membawa banyak nikmat kepada kita melalui perantara kedua orang tua kita. Orang tua tiba-tiba istrinya ada keperluan, anaknya kepada keperluan pening,
dia berpikir bagaimana nak dapat. Itu Allah yang buat. Ya, Allah yang buat. Ya. Kalau Allah tidak buat begitu, dibuat orang ini degil, orang ini tidak punya perasaan, tidak pikirkan anak istri, ya. Maka tak dapat kita memaksakan, ya. Orang meskipun itu orang tua, tak dapat kita memaksakan. Allah ya, tidak gunakan dia untuk melaksanakan kewajibannya. Itu. Maka hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah tempat kembali. Ya, semua apapun, orang tua kita, harta, ya, rezeki, nikmat yang kita dapatkan dari orang tua, semuanya adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa aysar syukrina syukrul ibadi, faman dayya syukrul ibadi kana li syukrillahi azza wa jalla mudhi'an. Apa itu? Wa aysaru asyukrain, ya. Ya, wa aysaru syukrain syukrul ibad, faman dayya'a syukrul ibad kana li syukrillahi azza wa jalla atiya. Kita bersyukur kepada Allah susah, tetapi jika bersyukur kepada hamba mudah. Maka yang paling mudah bersyukur di antara dua syukur itu syukur kepada hamba. Maka orang yang menyia-nyiakan syukur kepada hamba, maka dia kepada syukur Allah lagi menyia-nyiakan. Ya. Jadi apabila kita bersyukur kepada hamba, dah bersyukur kepada Allah. Itu. Maka itu mudah. Artinya orang paling kurang bersyukur kepada orang, paling kurang. Itu. Kalau dia tidak mampu bersyukur kepada Allah. Itu. Nah, aksamu. أقسام من تعاريف الشكر السابقة وغيرها يمكن القول بأن للشكر أقساما ثلاثة شكر اللسان وشكر الأركان وشكر الجنان. Nah, salah satu ta'rif syukur yang sudah terdahulu dan lain-lainnya boleh dikatakan, melihat dari definisi syukur yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan, artinya boleh dikatakan bahwa syukur ini mempunyai bagian. 3 bagiannya. Syukur lisan, kemudian syukur perbuatan, arkan, jawareh, dan syukur janan, syukur hati. Nah, الأول أما شكر اللسان فهو التحدث بنعم الله تعالى امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. كمل. وتطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام التحدث بنعمة الله شكر. Nah, yang pertama syukur lisan, yaitu at-tahaddus bi ni'amillah. Mengucapkan ya, nikmat Allah, ya, mengucapkan. Itu melaksanakan perintah Allah. Karena wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ucapkanlah nikmat Tuhan. Ya, alhamdulillah. Itu syukur lisan. Ya, dan juga melaksanakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya at-tahaddus bin ni'matillah, bercerita tentang nikmat Allah itu merupakan syukur. Ya, alhamdulillah Allah memberikan nikmat, alhamdulillah. Ya, itu bifadlillah. Ya. وقيل من كتم النعمة فقد كفرها ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. Ada yang berkata bahwa siapa yang menyembunyikan nikmat, tidak mengungkapkannya, tidak mengucapkannya, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Itu kufur kepada nikmat. Barang siapa yang menjahirkannya dan menyebarkannya, maka itu artinya dia mensyukuri nikmat. Nah, ولذلك كانت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصية المثالية في الشكر والحمد.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما فقال ثلاثا أو نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. Nah, oleh karena itu kepribadian Rasulullah itu adalah kepribadian misaliyah, idealisme, ya, di dalam bersyukur terutama dan memuji kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, "Arada alayya Rabbi," menawarkan kepadaku Tuhanku, agar Allah menjadikan untukku padang pasir Mekah ini semuanya emas. Rasulullah pernah ditawarkan karena susahnya berjihad untuk berdakwah itu, tak ada dana, tak ada penyokong, ya, tak ada, maka Allah menawarkan, mau tak? Ya, satu padang pasir Mekah ini emas semua. Rasulullah ambil saja untuk dana, ya, dakwah, untuk bina pondok. Ya, la ya Rabb, tidak. Aku ingin, tetapi aku asba yauman, aku kenyang hari ini dan aku lapar satu hari. Artinya aku kenyang di satu hari, aku lapar di satu hari. Dan berkata 3 kali, ya, atau perkataan seperti ini. Salah satunya jawaban perkataannya, ya, fa idza ji'tu, kalau aku lapar, aku tadarra'tu ilaihi, aku akan menunduk-nunduk kepada Allah memohon. Dan aku akan mengingatmu, menyebutmu. Jika aku kenyang, maka aku akan bersyukur dan memujimu. Ini yang dinilai dalam tasawuf adalah ahlul maqam, ya, bukan ahlul hal. Orang yang tidak melalui proses kasb, melalui proses juhud, terus Allah bagi, itu namanya hal, ahlul hal. Tetapi orang yang memilih untuk berusaha, untuk, ya, berupaya, itu namanya ahlul maqam. Dan contoh ahlul maqam itu adalah Rasulullah SAW. Ya. Sebagian nabi dulu kalau dia berdakwah, umatnya tak meresponnya, bahkan menghinanya, terus berdoa saja, ya Allah hancurkan saja. Ya, itu ahlul hal. Tapi Nabi tak. Ya. Malaikat menawarkan nak dihancurkan pun orang yang menyakiti Nabi sampai melempari Nabi dengan batu dan berdarah. Nabi malah berharap keturunan ini nanti akan ada yang menyembah agama ini. Bahkan Nabi mengatakan, ya, mohon ampun kepada Allah, ya, atas kejadian yang berlaku ini. Ya, mungkin karena aku kurang caranya, kurang upayanya. Ya, ampunkanlah mereka. Yang penting engkau jangan murka kepadaku. Itu malah berkata, itulah ahlul maqam. Ya. Dari situlah bahwasanya wali yang melalui proses mujahadah, ya, afdal daripada wali yang bukan melalui proses suluk dan mujahadah yang majdzub, ya, yang udah jadi wali tak ada upaya, tak ada mengaji, tak ada juhud, tak ada, ya, itu namanya ahlul hal. Nah, orang yang berupaya, baca Quran, baca hadis, beramal, mujahadah, berguru, zikir, ya, itu ada juhud, itu namanya ahlul maqam. Dan Rasulullah SAW merupakan contoh bagi ahlul maqam. Ya. Nah, mumpung saya ingat dalil ini digunakan oleh orang sufi, ya, bahwa Nabi ahlul maqam adalah dalilnya ini. Ya. Asba'u yauman wa aju'u yauman. Ya, fa idza ji'tu tadarra'tu ilaik wa dzakartuk wa idza syaba'tu wa idza syabu'tu syakartuk wa hamadtuk. Nah.
وكذلك رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمد كما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن عبدا من عباد الله قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها وصعدا إلى السماء فقال يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها قال الله وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي قال إنه قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك قال الله عز وجل لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. Nah, oleh karena itu Rasulullah raghaba itu ya, membuat senang, ya, mentarghib. Raghaba itu mentarghib dalam mengucapkan pujian alhamdulillah. Sebagaimana Ibnu Umar meriwayatkan radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada mereka bahwasanya ada seorang hamba dari hamba Allah berkata, ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Fa'addalat bil malakaini falam yadriya kaifa yaktubanaha. Maka fa'addalat ini artinya fadaqat, ya. Ucapan tadi itu ucapan ya Rabbi lakal hamdu, wahai Tuhanku, kepadamulah kami memuji sebagaimana apa yang patut kepada kejalalan zatmu, ya, serta keagungan kekuasaanmu. Jadi dia memuji Allah sebesar keagungan dan keperkasaan Allah. Karena kita memuji itu kepada Allah, jangankan kepada Allah, kita memuji kepada Rasulullah SAW, kita gunakan semua bahasa pujian tidak sama dengan realiti Rasulullah SAW, baik akhlaknya, baik ibadahnya, bahkan kecantikan fisikalnya, wajahnya. Pujilah sepuji-pujinya, ya, karena kecantikan yang Allah berikan kepada kita di bawah kecantikan Rasul, tak akan kita dapat memuji di atas kecantikan Rasulullah, ya, di atas akhlak Rasulullah, lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pujiannya adalah kama yanbaghi li jalali wajhik, pujian yang sesuai dengan, ya, keperkasaan zatmu serta keagungan kekuasaanmu. Maka fa'adalat bil malaika, maka ayat ini, ucapan ini menyulitkan kedua malaikat, ya, sehingga kedua-duanya tidak mengetahui bagaimana menulisnya, pahalanya seberapa, ya. Maka kedua malaikat itu naik ke langit dan berkata, ya Rabbana inna abdaka qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Ya, sesungguhnya wahai Tuhanku, sesungguhnya ada hambamu yang berkata satu perkataan yang kami tidak tahu menulisnya. Besar sangat. Dia memuji ini seagung Allah, macam mana? Qala Allahu wa a'lamu bima qala 'abduhu. Allah berkata, padahal Allah tahu, ya, terhadap apa yang dikatakan hambanya. Madza qala 'abdi, memang apa yang dikatakan hambamu, ya. Qala, malaikat menjawab itu, dia berkata, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa la azimi sultani. Maka Allah berfirman, tulislah, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh hambaku, ya, sehingga dia bertemu aku, maka akulah yang membalasnya. Udah tulis saja seperti itu, bahwa dia memuji sebesar keagungan Allah, ya. Adapun balasannya aku yang membalasnya. Itu baru ayat, ya, bagaimana kalau hati yang memang melakukannya dengan Allah. Lagi malaikat tak tahu, ya, malaikat hanya melihat, hanya menulis apa yang dia dengar, yang dia lihat dari gerak tubuh ini, yang di hati itu, ya, tidak tahu.
Maka uktubaha kama qala abdi hatta yalqani fa ujzihi biha, maka akulah yang akan membalasnya. والثاني وأما شكر الأركان فهو العمل لله تعالى قال تعالى مشيرا إلى أن الشكر هو العمل يعمل آل داود شكرا. Nah, yang kedua ini syukur arkan, syukur anggota tubuh, yaitu beramal karena Allah. Allah berfirman dengan menyebutkan bahwasanya syukur itu amal. I'malu, beramalah, ala Daud, wahai keluarga Daud, syukran sebagai sebuah syukur. Ya, jadi di sini disimpulkan bahwa beramal itu merupakan syukur. Itu. Menggunakan nikmat Allah, ya, untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu maknanya bersyukur. Ya, jadi syukur dalam bentuk amal, menggunakan nikmat itu untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh agama. Baik. وقد أوضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا حين كان يقوم الليلة كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Dan ini telah dijelaskan oleh Rasulullah dengan penjelasan amali, praktikal penjelasannya. Ketika beliau qiyamul lail, sebagaimana yang diriwayatkan oleh As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah berkata, ya, adalah Nabi qiyamul lail sehingga terpecah-pecahlah kedua telapak kakinya. Maka aku berkata kepadanya, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah, sedangkan ya, telah diampunkan untukmu dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Lalu apa Nabi menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Artinya bahwa ibadah yang paling tinggi, sholat, puasa, dan sebuah kebaikan, ibadah yang bagi dia adalah sebuah syukur kepada Allah. Sebetulnya kita dijadikan oleh Allah umat Rasulullah SAW dan diberi hidayah, diberi ilmu, diberi paham, diberi sehat, diberi terus takut kepada Allah, dan diberi ingin terus beribadah. Ya, maka ibadah itu kita jadikan sebagai sebuah syukur atas semua ini, ya, bukan diminta lagi mana upah ibadahku. Nah, itu jika pikiran itu, pandangan itu masih ada, maka kedekatan dia kepada Allah secara rohani itu tidak ada kedekatan. Disinilah orang menyimpulkan, ulama sufi terutama dalam karena penulis ini adalah ulama Syaziliyah, ya, mereka mengatakan, dan kita melihat bahwa setelah syukur ini sudah berhenti penjelasan tentang maqamat dalam tarekat Syaziliyah, bahwa syukur ini maqam yang paling tinggi. Ya, syukur ini maqam yang paling tinggi karena hidupnya semua adalah dilakukan sebagai syukur kepada Allah, dan itu tidak tumbuh jiwa seperti itu melainkan apabila di dalam jiwanya, ruhnya memiliki seluruh sifat-sifat mulia itu, ya, seorang yang kamil. Ya. Maka Imam Abul Hasan Syazili yang memberikan landasan ini, bahwa syukur adalah maqam yang paling tinggi. Ya, dan di Al-Quran pun ada wa qalilun min ibadiyah syakur, ya, sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Ketika ada seorang sahabat yang tengah berjualan di pasar, ya,
Selalu berdoa, ya Allah jadikanlah aku hamba yang sedikit. Jadikanlah aku hamba yang sedikit. Ya. Maka Sayyidina Umar bertanya, ya, wailak, kenapa kamu menjadi, kita ini mesti Islam ini tersebar dan ramai, kenapa kamu nak jadi hamba yang sedikit? Nah, maka orang itu menjawab, tidakkah kau lupa bahwa Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Aku ingin menjadi orang yang Allah sebut sedikit itu. Ya. Maka Sayyidina Umar itu memukul kepalanya. Oh, ternyata Umar tak paham tentang Allah dan tentang agama. Ya, lagi paham penjual sayuran itu. Nah, wa amma syukrul janan. الثالث وأما شكر الجنان فهو أن تشهد أن كل نعمة بك أو بأحد من العباد هي من الله تعالى. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. Adapun syukur hati, yaitu kamu menyaksikan bahwasanya segala nikmat yang ada padamu dan pada salah seorang dari hamba itu adalah nikmat dari Allah. Allah berfirman, nikmat yang ada padamu, apapun nikmat yang ada padamu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fala tahjubuka ru'yatul ni'ami an ru'yatil mun'im. Wa qad nabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi al-haqiqati haitsu qala man qala hina yusbihu Allahumma ma asbahu bi ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal syukru faqad adda syukra yawmi. Man qala bisa dzalika hina yumsi faqad adda syukra lailati. Nah, maka jangan sampai pandangan kepada nikmat-nikmat itu menutupimu dari memandang pemberi nikmat. Ya. Nikmat-nikmat itu sebetulnya merupakan satu jalan pengantar untuk melihat kepada yang beri nikmat. Nikmat ijab, nikmat kita diadakan, itu saja sebuah jalan untuk melihat siapa yang mujid, yang mengadakan. Kemudian setelah itu Allah imdad, yang artinya menganugerahkan nikmat-nikmat kepada seluruh anggota tubuh kita, ya. Kepada diri kita, baik kepada anggota tubuh kita dan kepada ruh kita, ya. Itu semuanya adalah jalan untuk melihat, menyaksikan yang memberi nikmat. Ya. Kita jangan berpikir mendapatkan nikmat dari langit terus tanpa melalui orang, tak ada, tanpa melalui wasilah. Ya. Tidak ada, jalannya adalah itu. Semua bukan hanya makan, minum, pakaian, ya. Lahir pun melalui orang. Makanya heran orang ada bertanya, boleh tak ma'rifat tanpa guru? Itu saja yang dia tak nak. Yang lain semua melalui orang tua, melalui jiran, melalui bos. Ya, tapi kenapa? Karena nafsu. Ya, karena nafsu. Itu sebab dalam tasawuf itu bab utamanya adalah mujahadatun nafs. Melawan nafsu untuk menghilangkan aku, ya, untuk menghilangkan aku. Dan ini telah disadarkan, telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada hakikat ini. Jangan sampai pandangan kepada nikmat itu menghijab pandangan kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah. Apa Rasulullah berkata? Barang siapa yang berkata ketika pagi hari, ya Allah, ma asbahabi min nikmatin aw bi ahadin min khalqik. Ya Allah, apapun di pagi-pagi ini untukku daripada nikmat atau untuk seseorang dari makhlukmu, maka itu darimu. Artinya ya Allah, pagi-pagi ini aku dapat nikmat, dan siapapun dari makhlukmu yang mendapat nikmat, maka itu dari engkau saja, la syarikalah. Maka falakal hamdu wa lakal syukru, kepadamu lah memuji dan bersyukur. Itu
itu berkata saja begitu, berarti dia telah menunaikan syukur di hari itu. Nah, barang siapa juga yang berkata yang demikian ketika sore hari, berarti dia telah menunaikan syukurnya yang untuk malam harinya. Nah. وفي الآثار أن موسى عليه السلام قال يا ربي خلقت آدم بيدك ونفخت فيه بروحك وأسجدت له ملائكة وعلمته أسماء كل شيء وفعلت فكيف أطاق شكرك؟ قال الله عز وجل علم أن ذلك مني فكانت معرفته بذلك شكرا. Nah, ada asar yang mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah berkata, ya Rabbi, engkau ciptakan Adam dengan tanganmu dan engkau tiupkan ke dalam Adam ruh dari ruhmu, dan engkau buat malaikatmu itu menghormati Adam, dan engkau ajarkan Adam nama-nama segala sesuatu, dan engkau lakukan itu, bagaimana dia mampu bersyukur kepadamu? Ya, yang dipertanyakan oleh Nabi Musa, Nabi Adam macam mana tuh? Ya, kalau selain daripada Adam kan sudah melalui orang. Ya, tapi Nabi Adam ini tidak, dengan tanganmu engkau sendiri yang meniupkan ruhnya, dan engkau suruh malaikat menghormatinya, engkau ajarkan sendiri nama-nama segala sesuatu, dan engkau lakukan ini, lakukan itu. Kaifa ataqa syukra. Lalu Allah menjawab, dia tahu bahwa semua itu dariku, maka pengetahuannya itulah ya merupakan syukur. Ya, yang penting tahu bahwa itu dari Allah, ya, maka itu merupakan syukur. Ya. Nah, وعلى هذا فإن المؤمن يرى أن من نعم الله عليه أن وفقه لشكره والثناء عليه كما قال داود عليه السلام يا رب كيف أشكرك وشكري نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا قال الآن شكرتني يا داود. Oleh karena itu, sesungguhnya orang mukmin melihat bahwa salah satu nikmat Allah kepadanya, yaitu Allah memberikan taufik kepadanya untuk bersyukur kepada Allah dan memuji Allah. Itu pun nikmat. Orang diberi nikmat banyak tuh, ya, tidak bersyukur, maka Allah beri lagi nikmat, dia boleh bersyukur. Allah beri taufik, nikmat taufik, bahwa dia boleh bersyukur. Itu pun nikmat lagi. Makanya mensyukuri, sifat syukur yang Allah beri itu, ya, tidak akan habis. Itulah kenapa dalam madrasah Saziliyah syukur itu maqam yang paling tinggi sudah. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah, sifat bersyukur kepada semua nikmat, bagaimana dia nak mensyukuri nikmat bersyukur itu yang diberikan oleh Allah, dan terus-terusnya ya tasalsul, ya. Ini dia mampu mensyukuri nikmat syukur, bagaimana dia mensyukuri nikmat boleh bersyukur kepada nikmat yang disyukuri, ya. Nah, itu maka berhenti sampai di situ. Syukur adalah sebagai tanda kesempurnaan jiwa seseorang. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Daud alaihissalatu wassalam, wahai Tuhanku, bagaimana aku mensyukurimu dan mensyukuri nikmat ke atasku darimu yang engkau membuat dengan nikmat itu bersyukur. Ya. Artinya bagaimana aku bersyukur dan mensyukuri nikmat, aku dapat bersyukur. Apa kata Allah jawabnya? Ya, itu engkau sudah bersyukur. Al-an syakartani ya Daud. Sekarang berarti engkau telah bersyukur kepadaku, karena ya, engkau mengetahui, jangankan nikmat,
yang aku berikan kepadamu, engkau mengetahui agar bersyukur kepada Allah, bahkan ya, nikmat engkau pandai bersyukur pun engkau perlu syukuri, itu namanya engkau sudah bersyukur. Ya, maka tidak boleh kita mengatakan kalau tidak ada saya, oh kacau. Dia sendiri tidak bersyukur, oleh Allah ya, menjadi sebab kebaikan kepada orang. Ya. Maratibus syakirin. Maratibus syakirin. الناس في تحققهم بالشكر على مراتب متفاوتة فالعوام يشكرون الله على النعم فقط والخواص يشكرون الله على النعم والنقم ويشهدون فضله وإنعامه عليهم في جميع أحوالهم وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تصيبه نقمة فيقال نقمة فيقابلها بالحمد باللسان والرضا بالجنان دون أن يسمح للشيطان أن يقذف في قلبه اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قابضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وقال صلى الله عليه وسلم أول ما يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله عز وجل في السراء والضراء. Masya Allah. Maratib tingkatan orang-orang yang bersyukur. Orang dalam meraih syukur itu ada beberapa tingkatan yang berbeda. Yang pertama awam. Awam ini hanya mensyukuri Allah atas nikmat saja. Ya, atas nikmat saja. Kalau nikmah tak disyukuri, hanya yang enak-enak saja, yang tak enak tak disyukuri. Ya, maka di zaman sahabat, ya, sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, ya, kenapa orang Arab itu sampai hari ini selalu bertanya bagaimana keadaanmu, apa kabarmu? Sebetulnya agar isar, untuk isar itu bukan isar untuk menumbuhkan atau melahirkan ucapan alhamdulillah itu saja. Ya. Kita bertemu mereka dalam pertemuan setengah jam itu sudah 5-6 kali dia tanya kaif haluk, ya, kaif ahwaluk, ya, kaif asbah, ya, apa kabar, bagaimana keadaan kamu, apa kabar, gitu. Supaya kita mengucapkan alhamdulillah gitu. Karena tidak boleh begitu, apa kabar, oh hancurlah nasibnya. Nah ini tak boleh mengucapkan begitu, karena ya, Allah tidak ada Allah memberi yang dari Allah adalah sebuah kehinaan, yang menyakiti, bukan, ya, tidak ada. Ya. Semuanya adalah anugerah. Hanya bagi nafsu kita mengatakan ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya, padahal bukan betul itu sesuatu yang menyakitkan. Itu hanya kita tidak sesuai apa dengan keinginan kita. Ya, kita nak berhasil, Allah tahu bila berhasil. Dia sakit. Ya. Padahal nanti pun berhasil juga. Dia lupa ketika tidak berhasil, pun lupa ketika berhasil. Ya, orang yang ingat Allah dalam keadaan apapun, dia tahu bahwa Allah ya, memberi yang terbaik, sehingga mereka mengatakan al-man'u huwa ainul ata. Allah tidak memberi, sebenarnya itu memberi. Apa yang kita katakan itu musibah, ya, kalau kita terima dengan hati itu anugerah. Nah, anugerah kalau kita terima dengan nafsu itu musibah. Jadi musibah bagi bahasa akal kita, bahasa nafsu kita, apa yang kita tidak inginkan terjadi, itu musibah. Kalau kita melihat semuanya dari Allah, tak ada yang musibah. Sakit itu kenapa? Karena kita tidak memiliki sifat mulia dari Allah.
Dan mungkin ya, Allah tidak beri apa yang kita inginkan dan membuat dia sakit agar dia kembali ke Allah. Dan kita menamakan itu musibah, padahal hakikatnya tidak ada. Ya. Itu sebab secara awam syukur kepada Allah itu nikmat saja. Adapun seorang yang khusus, dia mensyukuri Allah itu ke atas nikmat dan nikmat. Nikmah ini sebaliknya nikmah. Dan mempersaksikan, dan menyaksikan karunia Allah. Ya, semuanya karunia Allah. Kalau yang datang dari Allah, semuanya atas rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ya, mereka para aulia itu mengatakan bahwa Allah mengijad, mewujudkan, menciptakan alam ini, apalagi manusia. Itu bihubbihi wa rahmati, dengan penuh rasa sukacita membuatnya. Ya, karena itu sebab apa yang Allah ciptakan mesti sempurna. Sekecil apapun makhluk yang Allah ciptakan, diciptakan oleh Allah dengan segala kesempurnaan Allah dan keinginan yang diliputi oleh kasih sayang Allah. Menciptakan apapun, ya, termasuk menciptakan iblis dan orang kafir. Ya, maka kita tidak ada urusan dengan makhluk-makhluk itu, semua adalah jelmaan kehendak Allah. Ya, tidak perlu iblis diiblis-ibliskan. Ya, iblis kau iblis, iblis yang menyebabkan kita jadi kuat imannya. Ya. Ya. Atau Allah kita kutuk, Allah mentakdirkan dosa, mentakdirkan musibah agama. Ya, padahal banyak orang ingat kepada Allah karena musibah daripada karena anugerah. Ya. Orang diberi ilmu dan amal dan kesolehan boleh lupa, maka dibuat oleh Allah maksiat baru dia rendah. Ya. Dan tidak ada yang tidak anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sebab ada ungkapan, jika engkau ingin bahagia, kenalilah Allah sebanyak kebahagiaan yang kau inginkan. Berapa banyak kebahagiaan yang kau inginkan, kenalilah di semua kehidupan itu hakikatnya Allah. Maka dia akan mendapat kebahagiaan yang penuh, yang sempurna. Nah, orang-orang khusus ini adalah orang-orang yang tidak melihatnya dengan nafsu, tapi melihatnya sudah mulai dengan rohani. Dia menyaksikan karunia Allah dan nikmat Allah ke atas mereka dalam segala keadaan. Rasulullah memuji orang yang ditimpa nikmah, musibah, lalu dia timpali dengan pujian lisan. Fayuqabiluha, sebagai balasannya, imbalannya, timpalannya yaitu memuji dan ridho di hati, tanpa memberikan peluang kepada syaitan untuk mencampakkan ke dalam hatinya rasa putus asa. Jadi ketika kita diberi musibah, alhamdulillahi ala kulli hal, itu menutup syaitan untuk memasukkan sifat putus asa ke dalam hati kita. Karena tidak ada yang tidak Allah. Dan ini kan khusus orang yang menggunakan sifat-sifat rohani. Kalau ada, kalau tak ada, kita baca 200 kali juga tak jadi-jadi. Karena akhlak itu bukan bacaan, makrifat itu bukan bacaan. Ya, mana an yakzifa fi qalbihi al-ya'sa wal qanut, mencampakkan ke dalam hatinya putus asa dari rahmat Allah. Maka di dalam hadis dari Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika ada anak seorang hamba yang mati, maka Allah berkata kepada malaikatnya, engkau mencabut nyawa putra hambaku. Malaikat berkata, na'am. Maka Allah bertanya, maka apa yang dikatakan hambaku? Maka malaikat menjawab, hamduk atau hamdak. Ya. Dia memujimu. Wastarja'a atau hamidaka wastarja'a. Dia memujimu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Maka Allah berfirman, bina untuk hambaku rumah di surga dan namakan rumah itu rumah Alhamdu. Ya. Rumah Alhamdu. Maka orang yang mengeluhkan musibah yang Allah beri, saqata fi aini rabbi, itu tidak ada harganya di mata Allah karena menghina pemberian Allah. Padahal Allah nak bina surga tuh, Allah bagi musibah. Ya, kita musibah kita tolak, ya Allah, jangan ya Allah, jangan. Ya. Karena orang menyangka ada orang yang boleh mendatangkan musibah, tak ada. Ya. Kalau ada orang yang boleh mendatangkan musibah, berarti dia boleh tolak sendiri musibah itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, pertama yang dipanggil ke surga adalah orang-orang yang memuji Allah, baik fi sarra'i wa dharra, di dalam senang dan susah. Ya. Yang senangnya alhamdulillahi rabbil alamin, susahnya alhamdulillahi ala kulli halin. Wa syukru khawasil khawas. Syukru khawasil khawasi ghaibatuhum fil mun'im an ru'yatil ni'ami wan niqami. Wa fi hadzal ma'na qala Asy-Syibli rahimahullah ta'ala, asyukru ru'yatul mun'imi la ru'yatul ni'ami. Ni'mati. Nah ini syukur yang lebih tinggi lagi. Ini syukurnya para aulia. Ghaib apa itu? Apa bacaannya itu? Ghaibatuhum. Ya. Ghaibatuhum fil mun'im an ru'yatin ni'am wan niqam. Allah. Dia tenggelam, mereka tenggelam kepada yang memberi nikmat. Ya, tidak lagi yani ghaibatun an itu adalah tidak melihat. Ya. An ru'yah ghaibatuhum an ru'yatihim. Ya. Dia tidak melihat nikmat dan niqam. Dia melihatnya Allah saja. Ini yang sering kita ceritakan ketika orang ya menghinanya, menyakitinya, dia sama sekali ya, tidak memandang orang itu. Dia memandangnya Allah. Ya. Bahkan dia jatuh kasihan kepada orang itu, sedang diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Tidak mendapat sifat baik. Ya. Apa yang diperbuatnya itu menunjukkan isi jiwanya buruk. Kan orang tahu dia berbuat buruk, kan itu musibah yang paling besar, tapi dia tak perasan. Nah ini yang paling musibahnya, dia tak perasan kalau dia melakukan keburukan. Ya. Nah maka bahkan pandangan yang lebih batin lagi, mereka mengatakan ya, mungkin Allah akan menganugerahkan ya, memberikan anugerah kepada dia karena menderitanya dia melakukan keburukan. Kan kita tak baik-baik menjadi orang buruk kan menderita juga. Jika dia menyadari bahwa itu takdir Allah dan dia selalu berharap Allah ya, menolong dia dalam keluar kebaikan, penderitaan itu pun ya, ada pahalanya. Ya. Ini kan yang kalau kita tanya mana dalilnya itu, ya, mereka menjawab kasyaf, gitu. Ya. Dalilnya akan digunakan dalil yang sama sebetulnya ya, tetapi dia memahami makna yang hakiki itu. Dalam makna ini, inilah perkataan Al-Imam Syibli rahimahullah ta'ala, syukur itu melihat yang memberi nikmat, tidak melihat nikmat. Itu syukur. Artinya ketika orang membawa nikmat kepadanya Allah, dan itu sudah majla ilahi ya. Majla ilahi. Dia mulia semulia Allahnya.
Begitu juga yang membawa musibah kepada dia pun di mata dia mulia, semulia Allahnya. Ya, semulia Allah. Nah, fadluhu الشكر من أعلى المقامات لأنه يشمل القلب واللسان والجوارح ولأنه يتضمن الصبر والرضا والحمد وكثيرا من العبادات البدنية والقلبية ولهذا أمر الله تعالى به ونهى عن ضده وهو الكفر والجحود قال washkuru li wa la takfuruni. Syukur adalah makam yang paling tinggi karena syukur mencakupi yasmulul qalba, mencakupi hati, lidah dan anggota tubuh. Ya. Maka Imam Abul Hasan Asy'azili itu mengatakan, jangan kau minum air panas, minumlah air sejuk. Bukan berarti Syazili berarti minum ais, bukan. Ya. Sehingga ada orang minum teh ini disejukkan. Kenapa? Imam Syazili nyuruh sejuk. Bukan itu maksudnya. Itu satu simbolik bahwa kalau kamu merasakan susah itu dengan sakit, ya lebih baik kamu ketika kamu mendapatkan nikmat, kesenangan, maka rasakanlah itu nikmat Allah. Gitu. Maka ketika Imam Abul Hasan Asy'azili datang ke Mesir, namanya dikenal orang yang wara' dan zahid. Ya, Imam Syazili itu. Ketika itu di masa tua beliau sudah buta matanya Imam Syazili. Lalu disambut oleh salah satu ulama zahid di Mesir yang juga buta. Jadi beliau nunggu-nunggu ya, Imam Syazili akan datang. Begitu mereka menyambutnya, maka orang itu mengatakan aina huwa Syekh Asy-Syazili. Ya, maka dibawanya orang itu. Maka kemudian tangannya menyentuh pakaian Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Anta Syekh Syazili? Na'am. Lah. Kenapa? Pakaiannya halus, mewah. Nah, engkau bukan Syazili yang aku dengar. Maka Imam Syazili memegang, kamu Syekh Fulan? Nah, engkau pun bukan. Ya. Kenapa kau berpakaian seindah itu? Pakaianku mengatakan alhamdulillah, tapi pakaianmu mengatakan bantulah aku wahai manusia. Itu sebuah model dakwah Al-Imam Syazili. Maka itu sebabnya kalau kamu minum air panas, ya, kemudian ya taqazzaz, kata gitu, jadi tidak alhamdulillah, aduh panasnya. Lah kan tidak alhamdulillah, minumlah air sejuk. Alhamdulillah. Gitu. Artinya nikmati dunia ini dan itu nikmat dari Allah. Jangan juhud itu menyusah-nyusahkan diri tapi dia sendiri tidak ya, bersyukur anggota tubuhnya, lisannya, meskipun hatinya, tapi lidahnya kan, nah ini kan ya. Itu menunjukkan bahwa syukur itu mesti mencakup hati, lidah dan anggota tubuh semua. Ya. Ini sifat syukur ini bukan hanya lidah kan, ini sifat syukur yang sudah tinggi. Gitu. Kenapa? Karena syukur pula mengandung di dalamnya sabar. Syukur mengandung di dalamnya ridha. Syukur juga mengandung di dalamnya pujian kepada Allah. Dan banyak lagi ibadah badan dan hati. Oleh karena itu Allah memerintahkan bersyukur. Dan mencegah, melarang lawan syukur, yaitu kufur dan juhud. Allah berfirman, washkuruli wa la takfurun, bersyukurlah kepadaku, jangan kufur nikmat. Ya. Aduh, berapa saya nak habiskan nih? 10 menit lagi. Wasyukru min a'zami sifati rusulil kirami alaihi wassalatu wassalam. قال الله تعالى في وصف خليله سيدنا إبراهيم عليه السلام
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وقال تعالى عن سيدنا نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. أما حبيب الله ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يجهد نفسه في العبادة وأحياء الليالي والقيام بين يدي ربه خاشعا متبتلا متحققا بمقام الشكر. ولهذا لما سئل عن سبب قيامه وجهاد نفسه حتى تورمت قدمه قال فلا أكون عبدا شكورا. Nah, syukur adalah merupakan sifat para rasul yang mulia alaihi wassalatu wassalam, sifat yang paling agung, a'zamus sifat. Allah berfirman dalam menggambarkan kekasihnya Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, kata beliau bahwasanya Ibrahim kana ummah, qanitan lillah. Nabi Ibrahim adalah umat yang tunduk kepada Allah, yang hanif, dan dia bukan termasuk golongan orang yang musyrik. Artinya satu Ibrahim sama dengan satu golongan orang, ummah yang tunduk dan hanif, yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Allah yang menyebutkan itu, bahwa seorang Nabi Ibrahim seorang yang syakir. Dan juga Allah berkata tentang Sayyidina Nuh, innahu kana abdan syakura. Itu sifat-sifat Nabi semua. Ini dalil bahwa di dalam madrasah Saziliyah bahwa syukur adalah maqamat yang paling tinggi. Adapun Habibullah Rasulullah Sayyidina Muhammad, faqad kana, bahkan beliau dahulu berusaha melawan nafsunya dalam beribadah dan ihyaul lail, dan berqiyam di depan Allah dengan khusyuk di depan Tuhannya, dengan khusyuk dan beribadah untuk merealisasikan makam syukur. Jadi ibadah Nabi semua, perbuatan baik Nabi semua semata-mata untuk bersyukur kepada Allah. Dia dijadikan Nabi, dia dijadikan sempurna, dia dijadikan uswah dia, maka semua ibadahnya untuk meraih makam syukur. Maka itu sebabnya ketika ditanya sebab qiyamul lailnya dan melawan hawa nafsunya sehingga dua telapak kakinya itu tawarramat, retak-retak, maka Nabi menjawabnya, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Nah, وقد ظن السائل أن سبب العبادة هو طلب المغفرة وقد غفر الله تعالى له صلى الله عليه وسلم، ولكن جواب الرسول صلى الله عليه وسلم رفع مهمة السائل إلى مقام الشكر الذي هو أعلى مقامات العبودية. Ada orang yang bertanya, ada orang yang bertanya menyangka bahwa sebab ibadah Nabi itu memohon ampun, bahwa Nabi ketika aku tidak boleh bersyukur itu Nabi sedang memohon ampun, sedangkan Allah sudah mengampuninya. Tetapi jawaban Rasul justru meninggikan semangat orang yang bertanya itu kepada makom syukur, yang mana makom syukur itu adalah makom kehambaan yang paling luhur. وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير من تحقق بالشكر كذلك كان يدعو أصحابه رضي الله عنهم وسائر المؤمنين إلى التحقق بهذا المقام العظيم والتوجه إلى الله تعالى بدعاء عقب كل صلاة أن يمن الله عليهم بالإعانة على الذكر والشكر. فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Nah, sebagaimana bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik orang yang meraih sifat syukur. Demikian juga Rasulullah menyeru para sahabatnya dan semua orang mukmin untuk meraih makom yang agung ini dan menghadapkan hatinya kepada Allah dengan berdoa setiap setelah sholat, selepas setiap sholat, agar Allah menganugerahkan kepadanya untuk anugerah membantu agar bisa berzikir dan bersyukur. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz ibn Jabal
radhiyallahu anhu, usika ya Mu'adz, aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan pada selepas setiap sholat ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini termasuk hadis musalsal, ya, bahwa setiap setiap habis sholat, ya, diletakkan di bagian manapun itu silahkan, ya, kita baca, selipkan doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, bisa dadin muttasil ila Sayyidina Mu'adz ibn Jabal wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajaztukum. Ya, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.